Ustadz, sebaik-baiknya wanita di rumah. Jika kita sering keluar kajian bagaimana? Dan sudah diizinkan suami. Jangan sering-sering lah keluar rumah. Artinya tadi, kalau memang harus keluar dan niatnya benar. Karena ada perempuan keluar itu gara-gara bosen di rumah. Kemudian datang kajian, niatnya ya cuma untuk menghilangkan kejenuhan. Sayang sekali. Dia tidak akan mendapatkan pahala menuntut ilmu nantinya. Tapi kalau dia niatnya, enggak Ustaz, Ana benar, Ana ingin menuntut ilmu. Dan Ana ketika datang kajian, iman Ana bertambah Ustaz. Silahkan. Bukan enggak boleh ya. Boleh. Tapi di rumah lebih baik buat para wanita. Namun kalau dikatakan Ustaz, Ana kalau di rumah futur Ustaz. Iman Ana tambah turun. Dan terus terang Ana kalau sholat di Masjid Ukhuwah ini kok lebih khusyuk Ustaz ya. Karena mungkin imamnya enak ya, seperti itu. Oh, tafadhol, silahkan. Tapi intinya jangan sering-sering keluar rumah. Afwan Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana jika wanita ibadah di luar rumah, iktikaf Ramadan di masjid, meninggalkan rumahnya, dan nasihat bagaimana jika kita di masjid ibadah apa dan bagaimana supaya tidak menjadi dosa. Kalau wanita iktikaf nggak apa-apa. Memang iktikaf kalau dilihat istri-istri Nabi radhiyallahu taala anhunna, mereka ketika bulan Ramadan mereka iktikaf. Kenapa? Karena suaminya iktikaf juga. Jangan emak-emak suaminya kerja dia iktikaf. Anak sudah dikasih izin Ustaz sama suami gitu loh. Jangan minta izin untuk iktikaf kalau suaminya tidak iktikaf. Karena kau punya kewajiban untuk berkhidmat kepada suamimu. Dan kita tahu perempuan yang sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat sama suaminya, nggak pernah iktikaf nih. Taat sama suaminya tapi dia. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja. Jadi buat wanita yang memang dia ingin iktikaf dan suaminya mengizinkan dan suaminya juga iktikaf, tafadhol. Atau suaminya ada di luar kota, silahkan tanpa menelantarkan kewajiban dia. Karena ada emak yang iktikaf bawa anaknya semua. Dia sholat, dia ngaji, anaknya mengganggu jamaah yang lain. Tolong diperhatikan hal itu. Dan kita jamaah, kalau ada anak-anak, sabar. Alhamdulillah anak-anak itu ke masjid. Walaupun mungkin antum merasa terganggu, tinggal bagaimana kita menertibkan mereka. Tapi jangan diusir anak-anak itu. Karena ada orang-orang yang ketika anak-anak kecil ke masjid diusir, nah, ganggu aja. Ini main-main aja. Akhirnya nanti ketika dia besar, kita ingin dia ke masjid, dia nggak akan ke masjid. Dia akan mengatakan dulu kita kecil ke masjid disuruh keluar sama kalian. Sekarang kita di luar masjid, sekarang sama kalian suruh, ayo sholat ke masjid. Sholat itu butuh pembiasaan, butuh pembiasaan. Bagaimana dalam agama kita sejak umur 7 tahun anak itu sudah disuruh sholat padahal dia belum wajib sholat. Tuh anak nggak sholat nggak dosa sebenarnya. Yang dosa siapa? Orang tuanya kalau nggak nyuruh. Karena perintah Nabi SAW bukan buat anaknya tapi buat orang tuanya. Suruh anak kalian sholat sejak umur 7 tahun, suruh. Maka tadi bawa ke masjid anak-anak, tapi usahakan orang tua juga memperhatikan. Dan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Sedih anak kadang-kala jamaah ya, ketika ngelihat anak-anak kecil itu orang tuanya nggak ada, orang tuanya bekerja, atau orang tuanya nggak ke masjid, sampai ada emaknya yang ngantarkan anaknya ke masjid jamaah. Kemudian ketika dia di masjid, nggak ada yang peduli sama dia. Artinya dia main di sana ngobrol sama temannya, sudah qomat dia udah iqamatus shalah, dibiarkan sama mereka karena oh enggak, bukan anak-anak, bukan keponakan anak. Loh, itu anak saudara kalian. Anak saudara kita jamaah. Makanya ketika antum masuk masjid lihat anak-anak main-main, antum ayo masjid, ayo. Waktunya sholat sudah. Antum dapat pahala jamaah. Barakallahu fikum. Mau bertanya,
Berat ini kalau mau bertanya jemaah. Ana minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Apa hukumnya seorang suami yang kerap membandingkan istrinya dengan istri teman-temannya? Dalam hal ini khususnya tentang karir atau pekerjaan. Suami sering meminta saya untuk ikut bekerja di luar agar bisa seperti istri teman-temannya yang mayoritas wanita karir. Beliau meminta saya untuk ikut tes CPNS, jadi konten kreator, dan juga mencari beasiswa S3 di luar negeri. Saat ini saya hanya ibu rumah tangga yang mengasuh 2 anak yang masih kecil dan masih butuh bimbingan terutama dalam hal adab dan tauhid. Saya merasa pengorbanan saya selama ini dengan melepas karir dan ikut merantau dan mengabdi kepada suami tidak dihargai. Alhamdulillah secara materi kami tidak kekurangan sama sekali, dan Masya Allah tahun depan kami akan berangkat umroh. Saya hanya merasa bahwa suami saya seperti itu hanya karena agar ada yang bisa beliau banggakan dari istrinya di hadapan keluarganya dan teman-temannya. Terima kasih Ustaz. Masya Allah jemaah ya. Lingkungan itu memang mempengaruhi jemaah. Ketika lingkungannya itu wanita-wanita yang buka-bukaan, yang pakaiannya terbuka, maka sang suami nggak bangga dengan istrinya yang menutup auratnya. Bahkan dia malu untuk membawa istrinya. Karena dilihat lingkungannya seperti itu. Ketika istrinya sebagai ibu rumah tangga dianggap tidak berkarir, adakah karir yang lebih tinggi daripada menjadi ibu rumah tangga? Nggak ada. Jadi karir tertinggi seorang wanita itu ketika dipanggil ummah, ibu, bunda. Imam Bukhari sampai hari ini, nah, ana mau kasih hadiah. Semuanya udah bawa pulang tentu. Jamnya ana kasihkan juga. Apa ya? Nah, kayaknya wakaf ini nggak boleh nih. Siapa namanya ibunya Imam Bukhari? Ada yang tahu? Siapa namanya? Nah, Khalid. Namanya Khalid. Ya, Khalid. Siapa namanya? Ummu itu bukan nama. Ibu. Itu lagi tadi. Ummu itu artinya karir. Ummu Muhammad, Ummu Khalid, Ummu Ismail. Ummu itu karir. Dia bunda. Nah, Aisyah namanya. Bintu siapa? Nggak tahu juga. Maimunah. Putrinya siapa? Iya, putrinya siapa Maimunah ini? Hah? Binti Hamid. Iya, betul. Betul, dapat dari mana tuh? Ngarang atau gimana jemaah? Oh, nyontek. Masya Allah. Tuh jemaah, kita harus cari tahu. Searching siapa? Namanya nggak ada yang kenal orang-orang itu. Ada mungkin 1-2 orang. Ya tadi ketika kita membaca sejarah baru kita akan mengenal. Tapi Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Nggak ada nama maknya di situ. Nggak disebutin nama maknya. Siapa yang tahu nama mak ana? Yang nyontek-nyontek enggak? Nyontek-nyontek enggak? Muhammad, ana namanya Syafiq bin Riza. Bahasa terus Syafiq bin Riza. Syafiq gak ada yang tahu sama mak ana. Sampai meninggal dunia baru orang, oh namanya ibunya Ustadz ini. Dan karir terbesar seorang wanita itu ketika dia bisa mendidik anak-anaknya. Tadi jadi ummu akhirnya dia. Ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan, ummu fulan. Bundanya fulan, bundanya fulan. Itu yang seharusnya tadi anak katakan ada diskriminasi terhadap para wanita. Dan tidak merasa mereka. Dan dianggap itu bukan karir. Bukan itu.
Itu kerjaan orang desa. Karir itu ketika antum jadi apa? Jadi direktur. Baru disebut karir. Enggak, karir bukan cuma direktur, pegawai apapun dianggap karir. Oh iya, saya sedang di jenjang awal karir. Apa tugasnya? Resepsionis, karir sudah. Iya, kita tidak merendahkan pekerjaan itu, jemaah. Tapi tolong jangan rendahkan pekerjaan ibu rumah tangga. Yang dianggap ini bukan karir. Maka apa tugas wanita tadi yang bertanya? Disinilah bagaimana dia memotivasi suaminya. Dia sampaikan kepada suaminya, aku nih sedang hendak membuatmu berbangga. Bukan sama aku, tapi sama anak-anakmu. Ketika juara satu, ada seorang ibu yang gak dikenal juga, dia mengatakan, ya Allah Ustaz, suami anak ini Ustaz, ketika pemberian penghargaan kepada anak-anak di sekolah, yang maju dia, padahal dia nggak pernah didik anak-anak. Datang lagi, ambil penghargaan, dia difoto senyum-senyum, emaknya di belakang. Aduh, na'udzubillah ini orang. Nah, jadi anda rasa anti bersabar. Tuntutan suami tadi, kalau bicara anti berkarir, masih banyak karir yang lainnya yang tidak harus anti keluar rumah. Tapi salah satu penyebab kehancuran rumah tangga jemaah adalah membandingkan. Orang tua jangan pernah membandingkan anaknya dengan anaknya sendiri. Sama anaknya yang lain jangan pernah membandingkan. Oh, kok nggak bisa kayak kakaknya? Jangan. Kalau mau membandingkan, bandingkan dia dengan diri dia sendiri. Katakan, nak, engkau bisa, nak, engkau ingat waktu itu, engkau bisa jawab loh. Insya Allah, nak. Jadi bandingkan dia dengan dirinya. Kalau anaknya itu punya kemampuan, tapi jangan bandingkan dengan orang lain. Saya mau bertanya, Ustaz, oh ini kebalikannya, jemaah. Bagaimana menyikapi istri yang selalu menuntut suami untuk berpenghasilan tinggi, selalu tidak bersyukur? Apalagi setelah saya resign dari bank, dan beberapa situasi atau kondisi dia menghina dan menjatuhkan saya, padahal saya selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga. Barakallahu fikum. Apa yang perlu dilakukan? Sabar, jemaah. Sabar ya, menghadapi istri yang memang mungkin dulu antum memilih dia bukan karena faktor agamanya. Antum hijrah, boleh jadi dia belum hijrah. Boleh jadi circle dia belum berubah. Sehingga dia mendapatkan bisikan-bisikan tadi. Orang itu emang suka dengan kebanggaan. Dan kehidupan dia ini tafakhur untuk membanggakan diri, padahal semua akan ditinggal. Maka tunjukkan perhatian antum ketika seorang suami yang mungkin penghasilannya sedikit, maka tolong antum kasih perhatian lebih kepada istri antum. Kasih cinta dan kasih sayang. Kasih waktu yang lebih banyak buat dia. Minta dia untuk memberikan masukan. Ajak dia berdiskusi supaya keberadaan dia dihargain sama antum, dan ketika antum usaha kemudian nggak sukses, dia tahu ini sudah hasil musyawarah kita bersama gitu. Jadi tidak saling menyalahkan nantinya, sambil terus didoakan. Ana izin bertanya, Ustaz, ana seorang suami yang mendapati istri ana selingkuh dengan laki-laki lain. Apakah masih bisa, Ustaz, untuk ada surga dalam rumah tangga ana? Mohon nasihatnya, Ustaz. Naam, ahibati fillah. Yang pertama, kita tahu semua berbuat dosa. Kalau istri antum bertobat dari dosa yang dia lakukan, antum boleh mempertahankan rumah tangga. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka antum ganti istri. Anda mendengar seorang syekh cerita ya, ada laki-laki menikah dengan wanita. Di malam pertama itu, wanita itu ngomong sama suaminya, aku punya rahasia, kata dia. Kalau engkau mau menyimpannya, nggak apa-apa, kata dia. Dan itu harapan aku. Ya, apa kata dia?
aku hamil. Dia berzina aja. Aku hamil, kata dia. Dan sekarang terserah engkau. Kalau engkau mau sampaikan ke keluargaku, ya mereka akan bunuh aku. Kau sudah punya rahasia. Kalau engkau menutupi aku, semoga Allah menutupi aib-aibmu. Kata dia, oke. Kata dia. Shock suaminya nih jemaah. Setelah berapa hari diajak istrinya pindah ke kota lain. Dipisahkan dari keluarganya. Karena kalau ada keluarganya nanti datang besuk dia, lihat perutnya dia semakin besar ya, seperti itu. Sampai di kota itu suaminya bekerja yang nggak terlalu dikenal di kota itu, sampai istrinya lahiran di rumah itu coba. Ketika lahiran sama suaminya ini dibawa itu bayi jemaah, dibawa ke masjid pada waktu subuh jemaah. Orang sudah pada masuk masjid, bayi itu taruh di belakang jemaah. Dia sholat jemaah. Setelah sholat dia berpikir, ribut di belakang, ada bayi dibuang, ada bayi dibuang, ada bayi dibuang. Dan anak pernah melihat bayi dibuang di masjid di kota Madinah. Anak pernah melihat. Subhanallah. Ketika sholat subuh juga kejadiannya. Di dalam kardus ditaruh jemaah. Nggak dibuang ke sampah ya. Akhirnya sudah selesai sholat, orang ribut-ribut kata dia. Orang ribut-ribut, di sana pada ribut. Datang nih suaminya perempuan itu. Ada apa, ada apa? Ini ada bayi dibuang kata dia. Tapi anaknya siapa ini katanya? Anak siapa nggak ada? Sudah kalau kalian nggak mau anak bawa ya. Anak bawa, anak rawat anak ini. Tapi ingat ini bukan anak anak. Kalian saksi semuanya. Ini anak nemu kata dia. Iya kata dia. Kita jadi saksi kata dia. Iya. Dibawa sampai ke rumahnya, diberikan kepada istrinya. Fadhal, Allah kembalikan anakmu dan Allah tutupi aibmu. Bayangin jemaah. Keluarganya nggak ada yang tahu jemaah. Ada yang tahu keluarganya. Cuma antara dia sama suaminya. Ya ini orang yang bertakwa kepada Allah, yang dia tahu istrinya bertobat, silahkan diterima jemaah. Karena orang yang bertobat Allah menerima tobatnya. Tapi kalau antum nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia tetap berzina, tetap berselingkuh, tidak bertobat, ya nggak boleh antum mempertahankan rumah tangga dengan wanita seperti itu. Bagaimana sikap ana jika suami suka mengungkit masa lalu? Nah ini tadi. Di surga itu la tasma'u fiha laghiya. Nggak ada omongan-omongan yang nggak nyaman jemaah. Jadi bagaimana sikap istri terhadap suami yang suka mengungkit kesalahan masa lalu? Sering menyindir, menyinggung, padahal kesalahan yang anak perbuat pernah dia lakukan juga. Selama ini anak hanya diam. Karena jika anak bicara akan terjadi pertengkaran. Jazakallah khair. Iya. Apa tugas istri? Maka nasihat anak katakan seperti yang dikatakan perempuan tadi kepada suaminya. Katakan usturni satarakallah. Katakan mas, tutupi aku mas, tutupi kesalahanku mas, semoga Allah menutupi kesalahanmu. Sudah, minta itu aja. Karena kita semua punya kesalahan loh jamaah. Nggak ada manusia yang bersih dari dosa, nggak ada. Maka sampaikan mas, mohon tutupi kesalahanku, semoga Allah menutupi kesalahanmu mas. Atau ya ucapan yang membuat suami jadi sadar bahwa ucapan dia nggak baik, nggak perlu dijawab dengan jawaban yang akhirnya menimbulkan pertengkaran. Kalau kemudian anak ngomong kayak gitu, dia marah Ustaz, ya jangan ngomong itu berarti. Pilih kata-kata yang lain. Pada saat anak sedang berselisih dengan istri, seringkali pada saat anak berbicara satu patah kata, istri anak membalas dengan 3, 4 patah kata. Baru satu jawabannya langsung 4. Dan akhirnya anak lebih memilih diam untuk menghindari anak menjadi kesal. Apakah sikap anak dengan berdiam diri sudah benar? Dan bagaimana cara menasihati istri yang suka membantah? Ya, sikap antum sudah benar.
sudah benar. Jadi ada kondisi yang kita harus diam. Kalau enggak, setan datang. Makanya Allah mengatakan, qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku agar mereka memilih kata-kata yang terbaik, bukan yang baik cuma, tapi yang terbaik. Kalau ada 5 kata baik, antum pilih yang paling baik. Kenapa disuruh milih itu? Inna syaitana yanzaghu bainahum. Syaitan itu berusaha untuk membuat mereka bertikai. Jadi ada kata-kata yang bersayap kadangkala. Dihindarin kata-kata itu. Baik, bagaimana ketika istri marah atau kita ngomong sama istri membantah? Antum jangan lanjutkan. Tapi cari waktu lain. Ketika istri sedang enak duduk sama istri sambil dipegang tangannya istri, ngobrol. Dan kalau ngobrol sama istri itu jangan berjauhan. Usahakan untuk berdekatan. Kalau ada tadi tangannya dipegang umpamanya, sehingga dari hati ke hati ngomongnya. Tapi kalau berhadap-hadapan, duduk sini kok. Sini. Sang istri, oh tunggu, siap. Ambil kursi, dia duduk. Mau apa kau? Yang berantem sudah jemaah. Nggak, jadi suami tadi diam cari waktu lain untuk memberikan nasihat. Ada memang istri-istri yang suka membantah. Dan Nabi SAW diam jemaah. Diam. Karena kondisinya ini nggak sehat. Ini sedang sakit perempuan ini. Maka antum harus bijak. Apa istilah orang Jawa? BSD ini masuk Jawa enggak jemaah? Karena kalau nggak mau, istilah Jawa, Ustaz kok Jawa, Ustaz? Kita bukan orang Jawa, Ustaz. Kita orang Jawa semua di sini. Sing waras ngalah. Iya, tapi jangan ngomong itu sama istri, sing waras ngalah. Enggak, antum berantem lagi. Enggak, dalam hati antum kata, iyalah. Nah, ini juga pertanyaannya, bagaimana cara menahan emosi? Terkadang emosi tidak terkendali atau lepas, dan apakah ada doa untuk menahan emosi? Nah, antum ketika emosi lepas katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nasihatnya suruh diam sama Nabi SAW. Kalau antum harus ngomong, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan hayati bacaan antum, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ini mau merusak tadi antara suami istri. Semoga dengan cara itu Allah selamatkan. Dan kalau antum emosi dalam kondisi berdiri, duduk. Dalam kondisi duduk masih emosi, rebahan. Pernah Abu Dzar radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Beliau itu datang ke masjid mau minta tolong dari orang-orang itu. Ana butuh bantuan, kata dia. Dia mau bikin kolam buat air di kebunnya, untuk mengairin kebunnya. Datanglah seorang. Ya, aku bantu engkau. Lagi bantu, mungkin dia terpleset atau apa, kolamnya malah hancur. Ini minta bantuan, malah kolamnya jadi rusak. Itu Abu Dzar nahan emosi jamaah sampai rebahan di tanah. Tadi hadis itu diamalkan gitu loh. Diamalkan sama beliau, karena beliau termasuk yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi kalau antum lagi istri tadi emosi nggak terkendali, antum lihat anak kecil kalau di mall lagi marah dan tantrum dia, apa yang dia lakukan? Antum juga sama sudah. Kalau antum berdiri, antum siap untuk melampiaskan emosi antum. Tapi kalau antum rebahan, antum lebih mau melampiaskan emosi itu harus duduk, harus itu sudah seperti itu. Jadi yang punya masalah itu, antum kayaknya harus bawa sejadah terus. Jadi kalau emosi, beber sejadah. Selesai bawa gitu. Dan ini bisa dipraktekkan. Lama kelamaan antum nggak akan marahan lagi sama. Ini tips dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdiri duduk, kalau duduk rebahan. Kalau masih marah itu tadi antum tinggalkan tempat tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ada masalah sama Fatimah di rumahnya, keluar dari rumah ke masjid.
Ada perempuan kadang-kala kalau kita lagi emosi, dia lagi emosi, kita keluar, bang, kemana bang? Selesaikan dulu sini. Sini. Ada mama ini, antum jangan ikuti. Ma'assalamah, sudah antum sudah panas, ma'assalamah, sudah keluar sudah antum. Apabila kita masuk surga, apakah kita bisa membawa keluarga kita juga masuk surga atas izin Allah? Bisa. Bahkan Allah yang menggabungkan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarga, anak keturunan yang beriman, kata Allah, kami akan gabungkan mereka, jemaah. Bahkan di surganya nanti ada dua penjelasan para ulama. Boleh jadi kalau salah satu anggota keluarga, anak keturunannya di bawah ya, di surga yang bawah, orang tuanya lebih tinggi, itu bisa diangkat ke tempat orang tuanya, jemaah. Atau mereka akan bisa saling berkunjung. Barakallahu fikum. Ustaz, ana punya anak, niatnya dimasukkan ke pesantren, tapi anak ragu-ragu, takut dengan masalah ilmu dunianya. Karena kebanyakan orang kalau masukkan anak ke pesantren, mau kerja apa? Sama ini, dulu orang tua anak juga kayak gitu. Paman-paman ya, bukan abahan. Paman-paman waktu anak mau masuk pesantren, Syafiq, ngapain masuk pesantren? Apalagi tahun 90-an. Pesantren itu dulu bengkel. Ya. Bengkel, tapi bengkel yang tidak bergaransi juga. Jadi yang nakal itu selalu diancam apa sama orang tuanya? Pesantren. Enggak anak. Jadi ancaman pesantren itu ancaman, jemaah. Seperti itu. Makanya kawan-kawan anak dulu pesantren ada yang peminum, bayangin. Nggak sholat dia. Ya tadi memang diancam sama orang tuanya karena belum benar dimasukin. Kita dulu kalau nggak salah waktu pertama masuk itu 35 anak. Lulus itu dari itu mungkin cuma 5 anak atau lebih, jemaah. Kita berguguran mereka, jemaah. Sekarang enggak. Jadi kalau bicara pesantren mau kerja apa? Kerja apa saja. Jadi insya Allah anak-anak di pesantren itu bukan hanya diajarin masalah akhirat, dia juga belajar masalah dunia. Makanya tidak sedikit anak-anak pesantren melanjutkan ke UGM, melanjutkan ke UI, nggak ada masalah. Karena di pesantren itu bukan full belajar urusan agama, enggak, tetap dia perlu belajar tentang urusan dunia. Dan kita tahu juga negara kita sekarang sudah memberikan kelonggaran ya. Dulu ini pesantren ada dua macam, ada pesantren yang masih kejar paket, ada pesantren yang sudah berafiliasi ke Dikbud umpamanya atau ke Depak ya. Semuanya sekarang aman untuk melanjutkan kuliah, tinggal bagaimana memotivasi anaknya untuk bersungguh-sungguh belajar. Jadi kalau urusan dunia jangan takut, kejarlah akhirat, dunia akan dapat. Sebab-sebabnya tetap kita lakukan. Baik, ini pertanyaan terakhir jemaah. Ustaz Afwan, ana mau bertanya, bagaimana cara agar ayah ana bisa bertobat dari kemaksiatan yang dilakukan secara terang-terangan? Ayah ana berselingkuh. Apakah ada doa khusus? Syukran Ustaz. Yang pertama buat anak ya, hendaklah dia terus berbakti sama ayah. Karena kita wajib berbakti kepada orang tua walaupun orang tua kita kafir. Walaupun orang tua kita menyuruh kepada kekufuran, kita tetap berbakti. Baik. Apa yang harus dilakukan anak? Jalin komunikasi yang baik sama orang tua. Hormatin orang tua, hargain orang tua, sehingga nyambung antara ayah sama anaknya ini. Lalu cari waktu yang tepat. Katakan kepada ayah, ayah, apa benar ayah sudah nikah lagi? Apa pertanyaannya? Apa benar ayah selingkuh? Ya. Tanyakan apakah benar ayah sudah menikah lagi. Semoga dari sana baru bisa dibuka obrolan.
Ya, berikan masukan kepada ayahnya, tapi antum harus siap diusir sama ayah. Ya, Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Nabi sudah dengan akhlak dan adab diusir sama bapak. Tidak ada masalah, tapi antum sudah menyampaikan nantinya. Ketika ayah mengatakan enggak, ya. Ya Allah, jemaah. Semua diuji. Ada yang diuji sama ayahnya, ada yang diuji sama emaknya. Ada seorang anak yang mengatakan, Ustaz, ana ini kesian sama bapak ana, Ustaz. Ibu ana ini sering keluar malam, Ustaz. Dan akhirnya ana nggak kuat, ana gerebek ibu ana, Ustaz. Iya. Karena ada orang yang katanya nggak bisa dikasih nasihat, mungkin hukuman itu bisa membuat jerah, digerebek. Dan betul di hotel bersama laki-laki lain, ibu. Barakallahu fiik. Banyak berdoa, terus berbakti sama orang tua, dan jangan memberikan nasihat kecuali antum tidak dalam kondisi emosi. Karena kalau sudah emosi, yang ada ya kata-kata yang tidak baik nantinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.